Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Baqarah ayat ke-171. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzina yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'an summum bukmun umyun fahum la ya'qiluna. Dan perumpamaan orang yang menyeru orang-orang kafir adalah seperti penggembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Mereka itu tuli, bisu, dan buta. Maka oleh sebab itu mereka tidak mengerti. Baiklah, kita mulai dari wa mathalu. Artinya dan perumpamaan. Di sini adalah para ulama menyebutkan perumpamaan orang yang menyeru atau yang mengajak. Wa di sini adalah wawu istinafiyah, menunjukkan bahwa ini adalah sebuah awalan kalimat yang baru. Sedangkan mathalu ini merupakan mubtada, sehingga kenapa harokat akhirnya adalah dhammah di bagian akhirnya. Selanjutnya adalah alladzina kafaru, ya tentu ini kita paham ini adalah isim mausul dan silah mausulnya, ya. Alladzina artinya yang, dalam hal ini berkaitan dengan orang-orang yang, kafaru adalah orang-orang yang mengingkari atau kafir, ya. Alladzina sekali lagi ini adalah isim mausul fi mahalli jar, ya, karena dia adalah mahalnya adalah jar, karena ini merupakan bagian dari idhofah dan dia mudhofun ilaih dari mathalul ladzina. Sedangkan kafaru tentu ini adalah fi'il madhi, dia kata kerja yang lampau. Di sini ada wawu jamaah yang menunjukkan atau wawu jamaah ini sebagai fa'il atau pelakunya, dan kafaru ini tentu kita paham ini adalah silah mausul atau anak kalimatnya dari alladzina, ya. Karena isim mausul tidak bisa ditangkap informasinya secara jelas kalau tidak ada silah mausul atau anak kalimat yang dimaksud. Alladzina kafaru, orang-orang yang mengingkari. Kalau kita perhatikan tentu kafaru yang merupakan fi'il madhi, kita bisa mentasrifnya secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi tentu kita bisa memulainya dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, kemudian fi'il amr maupun fi'il nahyinya. Kita bisa mulai dari kafara yakfuru kufron, kafirun makfurun, ukfur la takfur. Dan ketika kita mentasrif secara lughawi terkait dengan dhomair dalam hal ini sebagai fa'il atau pelakunya, maka kita akan tahu sampai di mana penempatan kafaru sebagai fi'il madhi dengan wawu jama sebagai fa'il di sana. Maka kita bisa merunutnya dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Maka kafaro kafaro kafaru, kafarot kafarota kafaruna, kafarota kafarotuma kafarotum, kafaroti kafarotuma kafarotunna, kafarotu kafarna. Terlihat di sini kafaru merupakan fi'il madhi dengan fa'il atau pelakunya di sini terkait dengan dhamir hum atau mereka yang banyak yang diwakili dengan wawu jamak di sana. Berikutnya adalah kamathali, seperti permisalan, ya. Ka tentu ini adalah huruf jar, ya, artinya seperti, mathali artinya permisalan atau contoh, ya. Kamathali tentu saja ini adalah susunan jar majrur. Huruf jar dalam hal ini adalah kaf. Al-kaf di sini sebagai huruf jar, dan mathali kenapa harokat akhirnya adalah kasroh? Karena dia adalah isim yang majrur karena didahului dengan
huruf jar itu sendiri. Susunan jar majrur ini tentu muta'alliq, dia memiliki keterkaitan makna dengan khobar yang tidak dimunculkan ya, di mahdhuf ya. Takdirnya adalah huwa ya, khobarnya tidak dimunculkan. Berikutnya adalah alladzi yan'iqu, orang yang memanggil ya. Dalam hal ini diterjemahkan bebasnya adalah seperti pengembala orang yang memanggil binatang atau pengembala yang memanggil binatang. Sejatinya alladzina, sekali lagi ini adalah isim mausul fi mahalli jar, mahalnya adalah jar karena dia bagian dari idhofah. Kamatsalil ladzina, seperti permisalan orang yang ya. Sedangkan yan'iqu tentu saja ini fi'il mudhari'. Di sini terlihat ada huruf mudhari'ah berupa ya sebagai tanda bahwa dia adalah termasuk fi'il mudhari', dan dia marfu, tanda rafanya adalah dhamma karena dia tajarrud sepi dari amil jazm maupun amil nasab. Kemudian fa'il atau pelakunya adalah dhamir mustatir, takdirnya adalah huwa ya, huwa atau dia. Dan yan'iqu tentu saja dia sebagai silah mausul ya, anak kalimat dari alladzi ya. Terjemahan letterlexnya adalah orang-orang yang memanggil ya. Terjemahan bebasnya adalah pengembala yang memanggil binatang. Kalau kita perhatikan tentu yan'iqu merupakan fi'il mudhari', kita bisa mentasrif secara istilahi maupun secara lughawi. Secara istilahi tentu dari fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya dari na'aqa yan'iqu naqon ya. Jadi na'aqa yan'iqu naqon, na'iqun man'uqun in'iq la tan'iq. Dan ketika kita mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, maka di sini fi'il mudhari'nya yan'iqu yan'iqani yan'iquna, tan'iqu tan'iqani yan'iqna, tan'iqu tan'iqani tan'iquna, tan'iqina tan'iqani tan'iqna, an'iqu nan'iqu. Nah di sini yan'iqu merupakan fi'il mudhari' dengan fa'il atau pelakunya dhamir mustatir, takdirnya adalah huwa atau dia. Berikutnya adalah bima, dengan apa? Dengan apa di sini adalah merupakan ya, bi ini adalah huruf jar dan ma ini adalah merupakan isim mausul ya, dengan apa-apa. Susunan jar majrur ini muta'alliq ya, memiliki keterkaitan makna dengan fi'il sebelumnya yaitu yan'iqu. Nah, berikutnya adalah la yasma'u, tidak mendengar. La di sini adalah la nafiyah, artinya meniadakan sehingga diterjemahkan dengan tidak. Kemudian yasma'u tentu fi'il mudhari'. Dia diawali huruf mudhari'ah, ada ya di sana, marfu, tanda rafanya adalah dhamma karena dia tajarrud sepi dari amil jazm maupun amil nasab ya, amil nasib karena la di sini bukan amil jazm. Nah, yasma'u sekali lagi dia merupakan fi'il mudhari' dengan fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya adalah huwa. Dan ya, la yasma'u ini tentu saja merupakan silah mausul ya, dengan ma sebagai isim mausulnya di depan. Apa-apa binatang yang tidak mendengar. Kalau kita perhatikan tentu yasma'u ya, yasma'u merupakan fi'il mudhari' ya, tentu kita bisa mentasrif secara istilahi maupun secara lughawi. Secara istilahi tentu dari fi'il madhi, mudhari', masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya
dari sami'a yasma'u sama'an, sami'un masmu'un isma' la tasma'. Dan ketika kita mentasrif dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, ya, yasma'u yasma'ani yasma'una, tasma'u tasma'ani yasma'na, tasma'u tasma'ani tasma'una tasma'ina, tasma'ani tasma'na, asma'u nasma'u. Terlihat di situ yasma'u merupakan fi'il mudhari dengan fa'il atau dhamir di sini tentu dari huwa, ya, sebagai pelakunya. Berikutnya adalah illa du'aan, selain kecuali panggilan, ya. Illa dikatakan selain atau bisa disebut sebagai apa, selain atau kecuali, ya, karena illa tentu ini merupakan apa, pengecualian, ya, istilahnya istisna, ya, pengecualian. Mustasnanya du'aan, yang dikecualikan adalah du'aan, artinya panggilan. Kenapa harokatnya adalah fathah? Karena mustasna yang dikecualikan itu masuk dalam mansubatul asma, ya, yang dikecualikan illa du'a, ya. Tentu saja ini mengecualikan adatul istisna illa du'a mustasna yang dikecualikan, selain hanya sebagai panggilan, ya. Kemudian wanidaan, waw ini waw atof, tentu nidaan maktuf ala du'aan, ya, sehingga ketika du'aan itu mansub, tanda nasabnya adalah fathah, maka nidaan juga mansub, tanda nasabnya adalah fathah, ya, karena dihubungkan dengan wawu atau nidaan, artinya dan seruan. Berikutnya adalah summum bukmun umyun, ya. Ini artinya mereka tuli, mereka bisu, dan mereka buta, ya. Ini ketiganya ini merupakan khobar dari mubtada, ya, khobar dari mubtada yang tidak dimunculkan. Jadi, ya, ini semuanya mubtada, sumun juga sumun ini semuanya ini adalah khobar, sumun itu khobar, bukmun itu khobar, umyun juga khobar. Mubtadanya tidak dimunculkan di mahdhuf, takdirnya adalah huwa, ya, huwa summum bukmun umyun, ya, artinya mereka, ya, mereka, bukan huwa, ya, jadi hum summum, jadi mereka itu tuli. Jadi ada mubtadanya adalah hum, ya, tapi tidak terlihat di situ, bukan huwa tapi hum mereka itu summum bukmun umyun, mereka itu tuli, bisu, dan buta, ya. Ini adalah khobar yang dimana mubtadanya tidak dimunculkan, takdirnya adalah hum, ya. Berikutnya adalah fahum, maka mereka. Fa di sini adalah fa masuk huruf atof, ya, kemudian atau maka, hum mereka, ya. Ini tentu hum ini merupakan mubtada karena dia di isim domir, jatuh di awal kalimat, maka ini masuk mubtada dan tentu fi mahalli raf'in, ya, mahalnya adalah rofa, tapi tanda rofanya tidak terlihat di sana karena ini adalah isim yang tetap. Berikutnya adalah la yaqiluna, artinya tidak mengerti, ya, mereka tidak mengerti. La di sini adalah la nafiyah, sedangkan yaqiluna ini merupakan fi'il mudhari dengan huruf mudharaah berupa ya di sana sebagai tanda bahwa ini adalah huruf mudharaah, menjadikan ini sebagai tanda fi'il mudhari, yakni kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung, ya, karena dia masuk dalam
af'alul khamsa, fiil-fiil yang 5, maka ketika dalam keadaan marfu, ya dia marfu karena apa? Dia sepi dari amil jazm maupun amil nasab, maka tanda rofa'nya adalah thubutun nun dengan tetapnya nun di sana dan wawu di sini sebagai fa'il atau pelakunya. Dan ini tentu jumlahnya adalah khobar ya. Ini adalah khobar dari mubtada ya. Fahum hum la yaqilun, hum sebagai mubtada dan la yaqiluna ini sebagai jumlah yang dia sebagai khobar. Kalau kita perhatikan tentu yaqiluna merupakan fiil mudhari. Dia kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Kita bisa mentasrifnya baik secara istilahi maupun secara lugawi. Secara istilahi dari fiil madhi, mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fiil amr maupun fiil nahyinya, maka dari aqala yaqilu aqlan, aqilun maqulun iqil la taqil. Dan ketika kita mentasrif secara lugawi, kita akan mengetahui bagaimana sampai jatuh dan muncul yaqiluna. Maka kita bisa mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Maka yaqilu yaqilani yaqiluna, taqilu taqilani yaqilna, taqilu taqilani taqiluna, taqilina taqilani taqilna, aqiluna qilu. Terlihat di situ yaqiluna merupakan fiil mudhari dengan fa'il atau pelakunya di sini adalah hum atau mereka yang banyak. Maka secara singkat bisa kita sampaikan wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzina yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nida'an summun bukmun umyun fahum la yaqiluna. Dan perumpamaan orang-orang yang menyeru kepada orang-orang kafir adalah seperti penggembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan semata. Mereka tuli, bisu, dan buta. Maka oleh sebab itu mereka tidak mengerti. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.